Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaludin. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya mengambil judul Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dari studi kasus Kabupaten Labuan Batu Utara dan Kabupaten Tole-Tole. Dilatar belakangi dari sistem informasi akuntansi di pemerintah daerah itu sendiri, yang mana sistem informasi akuntansi merupakan prosedur pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi instansi pemerintah daerah. Nah, implementasi nyata dari SIA di Indonesia tercermin dari melalui SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. Hingga pada Januari 2014, sebanyak 364 dari 527 pemerintah daerah atau 69,7% telah mengadopsi sistem ini sebagai solusi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Digitalisasi dalam pemerintah daerah. Digitalisasi merupakan katalis utama dari transformasi tata kelola pemerintah daerah dengan mengadopsi teknologi informasi dalam proses administrasi dan keuangan. Ada 3 manfaat utama digitalisasi bagi pemerintah daerah. Yang pertama, efisiensi proses, yaitu dari otomatisasi alur kerja, mengurangi waktu dan biaya operasional. Keakuratan data, jelas meminimalisir kesalahan input dan validasi data secara real-time. Data saing instansi, peningkatan kapasitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Yang pertama adalah dari studi kasus Kabupaten Tole-Tole. Yang pertama, dari implementasi sistem informasi akuntansi, meningkatnya ketepatan waktu pelaporan keuangan sebesar 84,32% setelah mengimplementasikan SIMDA Keuangan menurut jurnal Yanto dan Akfir tahun 2019. Kemudian ada akurasi data meningkat menjadi 69,54% berkat otomatisasi pengolahan data dari SIMDA Keuangan. Yang ketiga, relevansi informasi. Kecocokan data informasi keuangan sebesar 64,84%, mendukung pengambilan keputusan lebih tepat dan akuntabel. Yang keempat, dari rata-rata keseluruhan informasi meningkat 2 menjadi 3,45, yang mana mencerminkan peningkatan keseluruhan sebesar 72,5%. Studi kasus yang kedua adalah dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Otomatisasi mempercepat proses rekonsiliasi bank, di mana mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan secara signifikan oleh staf Pemda. Yang kedua, peningkatan transparansi dari data secara real-time memungkinkan pemangku kepentingan memantau keuangan secara terbuka dan akuntabel. Yang ketiga, peningkatan akurasi, di mana sistem terintegrasi menurunkan kesalahan manual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang keempat, keamanan data menjadi meningkat dengan canggihnya melindungi integrasi data keuangan dari akses yang tidak sah dan potensi manipulasi data. Dari perbandingan studi kasus yang tadi dipaparkan, yaitu yang pertama dari jurnal Yanto dan Akfir tahun 2019 ini memfokuskan pada aspek teknis operasional dan pengukuran kuantitatif, di mana mengukur ketepatan waktu, akurasi dan relevansi pelaporan keuangan dengan pendekatan pretest dan post-test yang terstruktur. Jurnal yang kedua adalah dari Utari dan Harahap tahun 2024, fokus pada manajemen perubahan pengembangan SDM dan tantangan organisasi. Kedua perspektif yang tadi saling melengkapi dalam pemahaman implementasi sistem informasi akuntansi secara menyeluruh di pemerintah daerah. Implikasi dan tata kelola pemerintah. Yang pertama dari sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2026 dan PP nomor 24 tahun 2025. Yang kedua, keberlanjutan sistem, dari pemeliharaan sistem secara berkelanjutan dan pengembangan pembinaan SDM secara konsisten. Yang ketiga, melalui pendekatan holistik, yaitu di mana mengintegrasikan teknologi pengembangan SDM
penyempurnaan prosedur dan transformasi budaya kerja secara menyeluruh. Yang keempat, evaluasi periodik di mana setiap bulan atau setiap triwulanan melakukan evaluasi secara berkala. Dari kedua jurnal tadi dapat diambil kesimpulan utama di mana sistem informasi akuntansi terbukti secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparan, juga keamanan pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah. Contohnya pada Kabupaten Toli-Toli, kualitas informasi keuangan meningkat rata-rata 1,45 poin dari skala 2 menjadi 3,45, yang mana mempresentasikan peningkatan sebesar 72,5% secara keseluruhan. Tantangan dan faktor kunci keberhasilan. Tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, resistensi perubahan dari pegawai terhadap sistem baru, keterbatasan anggaran, masalah integrasi sistem dengan platform yang sudah ada, juga kesenjangan keterampilan SDM dalam penguasaan teknologi. Faktor pendukung keberhasilan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelatihan SDM sebagai penentu utama, komitmen pimpinan, dan dukungan regulasi juga anggaran yang memadai. Kontribusi sistem informasi pada governance atau pemerintah. Terlihat dari perkembangan dan peningkatan dari kedua jurnal tadi bahwa SIA juga memperkuat transparansi melalui akses data real-time yang dapat mengakses oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi berkontribusi langsung pada pelaporan keuangan yang terpercaya, mendukung kepercayaan publik, dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih bertanggung jawab dan terintegrasi. Baik, terima kasih. Itu adalah paparan dari saya, Rizaludin, dari Program Studi Informasi Universitas Cyber Asia. Cukup sekian dan terima kasih.